Nggak ada yang tertawa. Dari situ mengulang 9 stand up paling enak by Zoom. Nggak ada bebannya. Orang lagi nyuci kita ngelawak dia nggak denger. Tuhan udah begitu. Nggak ada nyanyi Indonesia Raya, nggak perlu berdiri di atas batik di bawah celana dalam jadi. Serius Pak. Jadi saya nggak pernah ribet ngadepin hidup. Itu fase proses Mongol bertobat tuh saksi hidupnya banyak. Jadi kalau ada orang bilang Mongol masih anak gereja setan, dia masih marketing satanik, saya mau ngasih tahu buat Anda, Tuhan Yesus memberkati. Karena kenapa? Pertobatan seseorang gak bisa dilihat dari perubahan diri. Mongol kasih yang 5 operasi biar dia pesek, yang penting hidup. Orang bilang Ngol ke Korea ada dokter siapa, dokter Chen, dokter apa gitu. Itu hidung lu bedah, ngapain ke Korea, ada Tompi. Dokter bedah terbaik Indonesia salah satunya dokter Tompi. Ngapain ke Korea, belum tentu dia bisa bahasa Indonesia. Lah Mongol suruh bahasa Inggris banyakan di yes I think aduh Tuhan, apa di bahasa Inggris ini. Jadi itu janji Tuhan Bapak Ibu. Anda semua yang hadir hari ini, janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Pegang janji itu. Karena kita generasi prajurit, bukan lagi generasi hamba sahabat. Tidak. Kita sekarang masuk generasi prajurit, tidak lagi meminta tapi mengklaim janji. Amin. Jangan lagi jadi hamba, anak, sahabat. Tuhan berkati kami. Tidak usah, sekarang orang so generasi level 4. Namanya generasi prajurit. Tuhan, ku yakin janjimu ya dan amin. Udah begitu, itu mau lakukan Bapak Ibu. Janji kedua Tuhan. Saya sudah masuk asrama tim Timothy. Ini Kak Rommel masih hidup, kalau dia nonton dia akan jadi kesaksian. Kak Michael Kasonso sekarang dia gembala sidang gereja Bethel Tabernakel di Manado. Mereka saksi hidup Mongol. Di saat Natal, teman-teman Mongol yang seasrama ada yang nganterin cookies fantasi. Cookies fantasi kalau di Jakarta bilangnya nastar, tapi kalau Manado bilang cookies daun. Karena bentuknya kayak daun terus dipencet-pencet itu loh Pak. Nah mereka ada yang nganterin for Natal, ada yang antar celana, sekalipun Oto Ono no DP merek zaman itu tuh mungkin udah ada Wrangler, cuman nggak nyampe kali duit kami. Jadi ada yang beli Oto Ono, kemeja Lanvin, kaos Postboy. Saya di asrama nggak ada yang nganterin Pak. Jadi Mongol di asrama, oh Tuhan kasih dosa dapat. Waktu itu kalau bahasa Manadonya tuh kemeja cele. Kemeja cele itu kemeja kotak-kotak Pak. Jadi orang sudah apa Tuhan, kita belum ada. Kok bagaimana dan ini kita Tuhan. Masuklah ruang doa. Tuhan, mau bagaimana kita ini Manatal, nyanda ada yang kasih barang. Mar terserah no Tuhan. Kita ikut jangan apa mau. Nah itu Mongol kalau doa sama Tuhan tuh tidak oh Bapak. Nah saya kan anak gaul ya bos ya. Kalau oh Tuhan terima kasih buat kasih-Mu. Tuh kayak baca deklamasi Kerawang Bekasi. Kami yang kini terbaring. Wih, lama. Lebih baik gas langsung. Tuhan kita sudah ada doi. Jadi waktu itu saya ngeluh sama Tuhan, itu bagaimana? Tuhan ngasih janji kedua. Tuhan suruh buka Filipi 4 ayat 19. Itu Bapak Ibu yang membuat saya sampai hari ini berdiri teguh, tetap mengakui, mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Karena saya merasakan janji itu. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 19, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Anda tahu apa yang terjadi? Klucuk. Ada ibu-ibu datang, potongan orang China,
nggak tinggi-tinggi banget. Holven, Sasak, mohon maaf kami Manado, kalau bertamu harus 3 cm, pesta 7. Yang tuh jadi kalau masuknya api lebak, keluar jadi lalat, keracunan di dalam itu. Barbara setengah botol itu habis dia tuh. Muncul kecek. Shalom, mau tanya di sini ada Mongol? Oh ada mau masak di dapur. Ini siapa dang? Terus ibunya bilang begini, kita Tuhan ada suruh datang ke sini, Tuhan suruh kita beli baju. Mudah-mudahan cocok pada dia. Anda tahu siapa orangnya? Mam almarhumah Tili Palar, ibunda tersayang dari Sidney Mohede. Bayangkan Pak, saya nggak kenal siapa ini ibu. Saya taunya Sidney Mohede masih di VOG sama GMB. Ini mamanya siapa? Tahu-tahu kucuk datang bawa celana, bahkan di celana dalam ukurannya presisi. Presisi ayam Kapolri ya, pas sesuai ukuran yang Mongol punya. Bayangkan Bapak Ibu, berarti di saat kita mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, penyertaannya berlaku sempurna. Saya bahkan tinggal di rumah Sidney di Manado, nemenin mamanya. Mamanya nama Mandarinya Lim Gut Hoa. Sidney-nya masih hidup. Bayangkan cara Tuhan memberkati kita, semuanya nggak pernah terduga, tahu-tahu jadi. Mongol kaget, oh Tuhan, itu celana jeans dan celana golpi. Kalau golpi itu celana kain. Mau ke gereja, apalagi kan kami gereja GPD itu sayang, celana tarabe gembala sidang lihat atas bawah. Ini nggak ada robeknya Pak. Odo Tuhan, semua Tuhan sempurnakan indah. Masuk Jakarta 2001, diundang kesaksian. Pasti Anda kenal pertobatan Jenderal Gereja Setan, it's me. Cuman dulu kurus, masih jange kurus tinggi najis. Emang kurus Pak saya dulu awal-awal bertobat. Anda lihat videonya, kayak nggak makan Pak. Waktu itu diundang mau pelayanan di satu kantor. Saya nggak punya sepatu pantofel. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan kasih yang kitanya ada sepatu. Mau bagaimana ini? Maksudnya ada sepatu pantofel. Sepatu ada naik, oke, ada komanya karena palsu. Dulu untuk hidup di Tanjung Priuk jual darah. Saya Mongol kan darah B, darah langka, jadi banyak banget butuh darah. Ya udahlah ambillah seampul 200.000. Wah masih kurang uang kosnya 3,5. Ya udah ambillah 2 ampul, sekalipun pulang jalannya agak begini, nggak apa-apa lah, yang penting ada doi. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Saya waktu itu dah Tuhan kitanya ada sepatu pantofel, kau mau bagaimana dang? Mereka masih ada Kak Mary Dauhan, ada Kak Joyce Dauhan, ada Ungke, ada Papa Akang dan Mama Akang. Terima telepon Mama Akang, ada seorang jenderal, brigadir jenderal TNI, beli sepatu merek apa? Playboy. Diantar ke rumah, ukurannya 42,5. Dari mana ini orang boleh tahu Mongol butuh sepatu, sedangkan Mongol nggak pernah kenal orangnya. Saya dapat hikmat, Elia sembunyi di gua, yang ngasih makan siapa? Burung gagak. Berarti Tuhan bisa menyuruh siapa aja untuk menolong dirimu di saat engkau tetap berpegang teguh pada janjinya.
luar biasa. Mongol tuh merasakan semua. Yang paling terakhir Bapak Ibu, ada Tante Rosita di Bandung. Ini semua saya sebut namanya, Anda boleh cari mereka. Ada Ibu Elis Megawati, panggilannya Tante Mega. Ada Pak Yoakim Huang, sekarang beliau adalah guru catur. Mereka dulu adalah angkatan lulusan sekolah Saat. Apa itu Saat? Sekolah Alkitab Asia Tenggara, punya Pak Stephen Tong and Family kalau nggak salah sih, karena ada Pak Caleb Tong, Pak Yosef Tong, Pak Stephen Tong yang Gardu Jati di Bandung. Ada sekolah Kaim Tong. Nah, Pak Yoakim Huang, Tante Mega, ada Lala, ada Ibu Heidi, mereka adalah saksi hidupnya. Ada almarhum Tante Manu Putih yang melahirkan, ada anaknya juga, mereka tahu. Ada Oma Polona. Waktu itu saya kesaksian GS di mana-mana. Saya mundur karena saya mengalami serangan bertubi-tubi oleh pihak mereka. Saya hidup dalam ketakutan. Ada almarhum Pak Richard Maramis. Kalau Anda tahu di Gambir, di seberang Gambir ada rumah yang mantan rumah Menteri Keuangan pertama Indonesia, Pak A.A. Maramis. Nah, Om Richard itu keponakan dari beliau. Jadi saya berhenti pelayanan karena saya melarikan diri. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah lupa tuh Beston, karena mungkin sudah mendarah daging karena GPDI. Jadi saya selalu doa subuh, Tuhan mau bagaimana kita pulang Nadojo, di Jakarta lebih parah serangannya. Tuhan kasih ayat ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Pegang teguh firman ini. Jadi mulai hari ini jangan ada orang takut dengan suster ngesot. Kenapa? Karena si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi nggak usah takut mau ada wewe gombel kek, mau ada sundal bolong kek, sumbang plester, suruh tutup bolongnya. Pak suster ngesot, sumbang kursi roda. Sian dicapek loh, gerus tuh ini. Nah dia kalau jalan-jalan terus tiap hari bolak-balik cepos. Jadi nggak usah takut. Dari situ sampai hari ini saya berdiri, saya nggak pernah takut terhadap apapun. Anda mau nonton saya di konten-konten ngejar setan, saya paling jago ngejar, bawa-bawa tongkat. Orang nanya, lu nggak takut? Ngapain gua takut? Gua punya raja di atas segala raja. Amin, amin. Ngapain takut? Gua makan babi kecap. Itu lagi viral di TikTok tuh, Mongol ngomong nggak akan pindah agama karena selama ada babi kecap ada, saya aman terkendali. Nah iyalah, yang babi kecap enak. Siapa yang nggak makan babi di sini? Coba angkat tangan. Rugi hidupmu. Kalau mau jatakan babi itu binatang haram, jangan marahin babinya, marahin Adam dan Hawa dan Nuh. Kenapa marahin Adam dan Hawa? Kenapa waktu di Taman Eden nggak dipotong? Kan diciptakan Tuhan baru sepasang, potong kayak satu biar nggak ada yang lahir. Yang kedua marahin Nabi Nuh, kenapa dimuat di kapal? Ditinggal kayak gitu, kan babi juga bisa berenang, ya kan? Nabi Nuh ngapain babi dimuat di kapal? Orang babi itu binatang paling jago berenang. Jadi nggak ada yang perlu, oh nggak bener bang itu haram. Kalau kita mau haram-haram, jagung pun nggak boleh dimakan. Ini makan aja, yang penting jangan lupa berdoa. Yang penting berdoanya juga jangan lama. Doa makan pakai tak putus-putusnya, setengah jam belum amin-amin itu. Indonesia tuh, aduh Tuhan Manado itu haleluya. Kalau doa makan dengan gubernur dia bawa. Tuh, kadang-kadang mau kalau doa makan di Manado mau bilang manjur keluar tuh orang bacirita dulu bermain Mobile Legend boleh 2 game. Belum amin. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Dimakan dia bawa-bawa bangsa.
Ngapain sih bawa-bawa bangsa? Sekarang paling parah lagi ngapain? Nyuruh Mongol puasa. Mongol, mana tuh puasa, jangan lupa. Mongol balik nanya, puasa for apa kita? Tanpa puasa pun tetap Tuhan berkati hidupku. Karena nggak perlu ada sesuatu yang harus radikal banget untuk menggoyang langit. Dengan doa dan ucapan syukur dengan pujian penyembahan, langit juga akan tergoyang. Berkat Tuhan akan melimpah, tercurah. Ya kan lu sekarang ini Ngol, biar duit lu balik, jadi lu puasa Daniel. Lalu gue pikir gue mau masuk kandang singa. Enggak kok. Puasa Esther Ngol. Pikiran gue mintain tongkatnya Ahasyaweros terulur buat gue. Nggak usah puasa, yang penting lakukan perintah Tuhan. Amin. Ya kalau lu yang gemuk mau puasa, sok atau puasa, tapi bukan berarti akhirnya nggak makan, meninggal tetap. Dokter aja meriksa orang juga, dia kadang-kadang dia duluan meninggal kok daripada yang diperiksa. Nih buat cowok-cowok yang six pack juga nggak usah sombong, tetap paling kena diabetes. Udah semuanya udah punya tanggung jawab hidup masing-masing. Dan Anda tahu yang luar biasa Bapak Ibu, saya tahu-tahu ditelepon, Ngol, jangan lupa masih mau main sinetron kan? Hah? Main sinetron? Iya Ngol, ayo main sinetron stripping. Ngol langsung bilang sama manajer, coba ngenaliai, Tuhan Yesus pedasiat, nggak pernah putus Tuhan kasih berkat. Amin. Saya sekarang syuting sinetron stripping sehari 6,5 juta. Itu udah gross, udah sekalian pajaknya udah ditanggung sama PH. Orang nanya, wah berarti udah nggak laku stand up, 6,5 juta aja diambil. Lah duit gope aja gua pungut, apalagi 6,5 juta. Dimohon maaf ya Bapak Ibu, saya nggak bohong, ketemu 500 juga gua pungut Pak. Tapi karena udah artis, lihat kiri kanan dulu. Ya jujur aja, saya kalau lihat duit gope, gua lihat kiri kanan dulu, langsung bungkuk, enggak kaki dulu. Pura-pura duit sendiri yang jatuh. Nggak usah ribet, berkat Tuhan bentuknya apapun, selama itu Tuhan yang kasih, pasti akan membuat hidup kita diberkati. Amin. Tayang hari ini sinetronnya, sudah tayang dari 3 bulan yang lalu. Pingin nonton, promo dikit boleh ya. Nanti malam ada jam 19.15 di MDTV. Judulnya Terlanjur Indah. Kenapa saya promo? Karena puji Tuhan di sini saya jadi ayah. Sebelumnya kuntilanak, gendong babi. Dinaik enak turun oga saya jadi kuntilanak. Di Maija pengen ke Mekah gendong babi. Nih film ini saya jadi seorang papa. 6,5 juta pun gua ambil karena gua jadi laki di film ini. Di sebelumnya gua jadi bencong Pak. Jadi cara Tuhan tidak pernah sama dengan cara kita, tetapi cara Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Amin. Anak muda yang hadir hari ini, adik-adik, omong aja nggak ganteng, lahir nggak jelas, dari kecil mengalami yang namanya sumpah serapah orang, tetapi boleh Tuhan berkati. Apalagi hidupmu kalau engkau takut Tuhan, sayang dengan orang tuamu, pasti hidupmu akan sukses. Amin. Ayo bangkit generasi muda. Jangan cuman sibuk begini, nggak usah. Sedikit yang nonton belum tentu viral. Anda mau pingin EYP, lari telanjang. Se-Indonesia yang akan nonton. 250 juta penduduk Indonesia nonton engkau lari telanjang. Tapi kalau mau engkau diberkati, satu yang harus Kak Mongol ingat, jangan lepas Kristus dari hidupmu.
Lu mau dapet cewek cantik, inget kecantikan perempuan hanya sampai umur 36 tahun. Lebih kerut mulai muncul, tarik sana tarik sini. Tadi matanya belok jadi orang Cina. Habis. Cewek, engkau butuh suami, jangan lihat ganteng, tetap 30 perut akan buncit. Oh tapi suami saya perutnya ratangol, dia lagi tahan napas. Karena cowok-cowok kalau udah ketemu laki buncit apapun dia langsung iya bro, ya gue sih sekarang ngebasket, tapi nah napas belakang ya begitulah kan. Udah, tapi cari yang takut Tuhan, cari suami yang mau diproses Tuhan. Berat, susah, tapi selama engkau akan mendampingi dan menjadi penolong, suamimu akan bangkit menjadi cemerlang. Amin. Anak muda, ingat, orang tuamu memberi tanggung jawab dalam hidupmu. Selesaikan tanggung jawab itu. Mamamu pingin engkau jadi seorang notaris, selesaikan tugas itu. Kalaupun di tengah jalan ada akhirnya tidak jadi notaris, nggak ada masalah. Buktinya nelayan aja jadi murid Tuhan Yesus. Ya toh? Semua orang bisa dipakai Tuhan dengan cara yang indah. Yang penting kita dulu sikap hati kita mau atau tidak. Jadi ayo teman-teman, nggak usah ribet dalam hidup. Nanti jam 2 Mongol lagi ada di sini. Mumet pulang di bawah ada acara jalan macet, masih Car Free Day, tetap ibadah. Ya bang, persembahannya nggak ada, nggak apa-apa, pas persembahan ke toilet aja. Soalnya kalau saya udah beberapa kali di gereja Mongol juga begitu, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, satu-satu ke toilet. Beri yang terbaik karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Apa bang yang terbaik yang Tuhan beri? Engkau masih bernafas. Itulah kenapa Anda doa pagi, berarti Anda masih hidup. Nggak usah tak putus-putusnya, nggak usah. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu, aku masih bisa hidup dan bangun. Aku percaya hari ini berkat-Mu akan melimpah dalam hidupku, amin. Nggak usah terlalu ribet kayak baca puisi. Saya kadang-kadang suka mumet kalau ibadah doa pagi begitu. Tuhan, tak kaget Mongol yang tadinya semua tak tidur bangun ulang. Mari kita menyanyi Tuhan, kita menyanyi bersama malaikat. Orang makin tak tidur bukan tak bangun. Dah, nggak usah lama. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau dihitung konsep stand up, kasihan gembala Anda bayar Mongol. Sekarang Mongol kalau stand up 1 menit itu 15 juta. Jadi saya jam 2 masih ada di sini. Ayo kita bersekutu beribadah bersama, kita sharing firman bersama-sama. Kenapa? Karena saya saksi hidup dari firman yang Tuhan genapi. Dari yang tidak ada, tidak masuk di akal, tidak keren, tapi Tuhan buat keren. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi pertanyaan Mongol adalah, masih kurangkah atau sudah cukup kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Teman-teman singer, song leader, pemain musik, silakan ke panggung. Milih Mongol yang manggil atau Tuhan yang manggil?